Artinya apa? Ini logikanya saya begitu. Mau masuk surga bena papanggukan na sa yung panggugang koda lang. Di kami carata. Pasali ka to sadar ki. Ero ka suruga ustaz. Berarti sadar aja. Ero ki suruga. Sadar to magin yung panggugang ka na kwasin yun. Yamin na chocho do suruga. Anatin na chocho do suruga. Sadar ki. Ito nagigasin sanang nakihirang ko. Tau po nguran ni kapang. Kapuna ni ka na lantami rin narakan. Emosi. Bawanong poca-poca gitu. Tapi panggugaan mo baso. Mencerminkan tujuanmu. Bagaimana kau disebut toy surga na panggokan no sa inyale banyak na karaoke sur neraka. Dari apa tanikan itu lantamar di neraka. Maka cocok ikate punna sangin panggokan salam misalnya innal ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin wal munafikin wal bator wal beser wal teler. Napa bagi anjing yang kana tunan taman di surga. Bawaan iya baji-baji kana tu salah ng penukanan tami surga. Pasti mana maging joy yang dipakai nggak? Tolan tamarin neraka menurut yang minran deh kami masih pangkau karcis na neraka jo. Mau masuk surga beser, mau masuk surga teler, mau masuk surga botor. Ada dah upa numanru. Kita masuk surga empat teler. Timungan balak nonton buntu lo. Oh, saya saja ini tak teler, naku mata-mata kasi teno guguntul itu mga nasuruga. Naku sadar-sadar aja nih. Apalagi nyon sampan ta memory kiri, utul si memory kiri. Sampan ta miri-mari kana, utul miri-mari kana. Eron tami suruga, salah masuk kok Pak Eko. Salah masuk kan. Tahu tak jere na pa, ruto tayo surugan tuh ti mga nawala no kali no kaung pari kita tino buntu lugi. Tapos na bengo mo kay rat kang iti mga anak kali ka. Ang apa ni timborong aja jala ayat tak jere kana magina kurang-kurang aja ini. Napalit-palit ti munga tidak kana gana. Ikaw lingo. Injeran tami surugan tahu lingo ko. Coba. Nanti gambaran begitu ya. Tami nyerang kelatannya. Namanya penatian aja ka para cuma ji. Tama dito. Jadi kan, aku suka teler-teler kau bapak-bapak bener kusuruh. Sama juga beser-beser. Dek, beser-beser ki. Ano kang watunan nih pak timbuan namin nih pak beserangan nih ka sangat jina calik may pengaruh. Kayak beser-beser ki. Rasanton may pengaruh. Ya toh? Kitongnya mana pa 10 pengaruh ya punali ba kung karatong yano katong baji iya manja. Ayo matulog besir puna wat tiyano yasin niyoy member isin niyoy. Ne may pun yasin niyoy kalimakan tuwag suara natin nang paliwan niyoy dali sa ni hoy. Kali mi pendo. Anggap po haya. Iya natin lapin na mempo ba dyan ulit na amor ako. Nasingar susu ko. Anjo, dari tayo para gima besirang. Maka? Dari beser. Mana lagi mic satu kan? Tidak mampan ini. Banyak. Cek. Kemana anjing kemana mari kita kuliah suluk karena pulau kadin yang agak. Nah jamaah yang sah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hindari semua itu. Panggung-panggungan salaya. Ni bokoi. Karena itu salamat sebenarnya. Ano kan dia semibun na patunjuk na Quran atau ngapain aja kulen tama suruga supaya nipasadia boko nga. Yang dijamin masuk surga itu kata Allah innal ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Nah yan na mo tahu baji kita na nampa baji panggaukan na manasanggap pintu salam pabala sabat turi karahen na nikana suruga anyo suruga nakana karay nga tahtihal anhar at loroki ilalan na ala siapa binanga jene madu binanga jene susu binanga jene cinong binanga jene tanifallu na rere alias binanga balok aren. Dah kana to medyo pandrang inong balok ada ka. Kamarantong itu nang ustaz kaya ka tawiruto nya nyawana ada dong.
Mengapa? Mengapa kau tirasak tamang kana ada kah? Mau kah? Nakana to mau daw. Kanan tahu nakana bahaji ki punan tamak kun ngama na bahaji nakana kailangan nyo kumaya. Ko na puno ngai nakana nyo binangabalo. Ko kana jadi punan tamak ke suruga apa no erang. Nakana to ko pikir. Sigari land pikir nakana anu to baji nero kenapa nakana kiti. Angapa na kiti nakana pipikan ustaz. Alle pengurus. Ya. Ini pauwa mau masuk surga yang di dalamnya ada sungai-sungai itu syarat yang pertama amanu, yang kedua amilus soliha, perbaiki imanmu, perbanyak amal amal soleh. Mau masuk surga sholat, mau masuk surga sedekah, mau masuk surga banyak berzikir, mau masuk surga naik ke umrah kalau ada wanu. Kalau tak ada wanu jangan kok. Kalau situ kepala. Iya toh? Iya. Mau masuk surga iya, sholat. Mau masuk surga sholat saja tidak. Katanya kunci nang perkontama. Surga nyonya tong kunci na. Nampang kanene kunci na sing ustaz. Ya petunjuk. Petunjuk dari mana? Allah dan Rasulnya. Allah perintahkan Muhammad sampaikan. Apa yang disampaikan? Sampaikan bahwa sholat itu miftahul jannah. Salatmu itu kuncinya sorga. Sorga takkan terbuka untukmu kalau kau tak bawa kuncinya. Nah kuncinya sorga ini ibarat kunci mobil. Ada tung itu gelombang-gelombangnya gerik-gik nah. Betul pak? Tak mulus-mulus gitu bilang mau polos ji. Ada tung gerik-giknya itu kuncinya sorga. Berapa gerik-giknya? 5. Asas ustaz ya zuhur, asar, maghrib, isya, itulah garigi na kuncinya surga. Ukurannya ustaz ya ada ukurannya. Zuhur 4, asar maghrib 3, isya subuh Nah itu orang pintar. Kamana nilikuang kemana buntu lu ji. Amia maunya nanuturungan tongko salah. Nama juga ku pancingi. Ada pere mempergilia orang salah subuh, salah pahangi. Katanya nalibas sampai subuh, sangi di pantar na janjan to sampai subuh. Batun tamanjo na cini-cini ki, ni tau narapikan batun tamari masigiga dia salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Narikim ni nakana gatominnya ruway. Dan lebih tahiyatul masjid abangi tawa, lebih bangi tawa menteng pernah ambil salat sunnah. Nah, salat sunnah subuh. Ya Kang, salat sunnah fajar namanya. Ngaliruan raka apa yang? Nah, lai baginjo sampai sunnah fajar, akama kita meeting pena sampai subuh. Nah kan ini kasak-kasak ini. Kanggap penan raka apa na subuh. Ya, kan cini-cini yan yung bawa na ranking ya. Anen na kini kan ya tol langsung intamak kapam ito na niya langsung mamin dia leban atau bang ngalis sampai sunnah ruan raka. Lai bagi sampai sunnah meeting ini sampai subuh. Nah kan apa ini lama-lama cek dia. Neton na sini langsung tamak mitawa. Langsung sampai subuh na kana ilang mana niya karuwa aja. Iya may ano pun dikutaan nang iyan kana jari siapa ka puno subuh na kana nakki mo na ba tugas 5 manan nang mana sa gantul juga ka. Alay dong pala. Sala garigi na kunciya. Iya kunciyan na kulin de sambarangang. Jarin dia lagi ganna kipoing garigi. Na natenat tantuk matu-matuna punna sali ukuranna. Apalagi lainnya gigarigi na si Pagang. Lohor ada, asar ada, maghrib ada, isya ada, subuh morok. Hilang gigarigi na. Tak bisa tak putar itu. Kalau tak percaya kita tes mi kunci motor tak. Kena galigi nanto. Kaya mi kikikir palesan saya regolomban na. Kuna kulit tak putar itu panrak namami motor tak. Ya kan? Sampai di kuncinya surga, kasih cukup sholat tak. Apalagi kau kunci sekali aja si Juma. Aja maaf sih tahu nampak. Ada di mari deh rumah pantaran. Nah jamaah yang saya dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap waktu sholat tak ada alasan, tak berat.
Ringan aja sambayang. Sesuai kemampuan. Mampu apa maksudnya Ustaz? Ya tahu mau gising alalan sambayang, ya tahu mau gigokan, penting kan negerukon. Itu saja. Setelah itu banyak rezeki berbagi. Berbagi ini bekal untuk ke akhirat Ustaz, bekal. Banyak orang tak selamat di akhirat gara-gara gigil. Iya kan? Kalau si bakuk itu ada di harapan sedikit. Tapi kalau gigil bertun sedikit tak ada mentung harapan. Nanti aku segi garintan ya apakah gigil wal si bakut? Apa gigil or si bakut? Si bakut or gigil? Hah? Hati na tahu adik, tiada tontu gigil yang dia tiada tontu si bakut adik. Hati na tahu iya. Kaje tong anak-anak apa nanti gigil si bakut Ustaz? Oh tidak, beda. Ada gigil, ada si bakut. Makanya ada pelit, ada kikir. Pelit itu dibilang tahu gigil, pelit. Kikir si bakuk. Kalau pelit itu tak mantong goyang, pelit tak mantangi. Kalau kikir goyang ji, cuma sedikit goyangnya kaki kikir itu. Sama juga si bakut wal gigil. Ya, kabil kita rute dan toya. Punatan rute don to anu kabil kalamangan nata pecor. Tenanu ngekmor. Apa namanya? Tahu gigil namanya. Orang gigil tak akan pernah mau kasih kita biar sedikit. Gigil tuh tapi pecor pun ertong dianggap pengambil. Kata rute don to. Itulah gigil. Kalau si bakut erokan ngimati kana solonga. Teh ya solong mingka ero ji amatik. Pun nasare tasiati. Apa namanya? Tahu si bakuk namanya. Kikiri. Aser tojing kasalana. Jina jadi kenapa pun ada sidak kalumpur gendregena. Isi baku. Dia nanya gigil aning kasi bakuk ko. Kapun nasare ko. Salo na pun regen-regen jedudin kali bakal na takalate magana si mana ni sare challa ji. Kan nanti aku dicalla jadi mange gigili si baku. Ya begitu ji. Panyawannya na labatin na regen-regen pula na sidakka. Nasare pun tahu na lemi pun na pau-pauin je. Bagi tanan ni anu kajina ko lengin ji. Bagi tanan kan mati na panjat tantu bagi tanan na pun nu sare kau tantu pun na nu ihlaskan kan nu sare na dicatat na. Anya menu sare anu gasing kan juga pun dari luang ngapare ji. Nanti aja nikmati. Nu sare duit 5 sak nu kan bagi tanan nu start sare duit 5 sak. Ngapai patampeng bang aja bagi tanan. Kare luang bocor di bangku wali patampeng bang pa wali juku. Nang panukan menak ke bagi tanan ngapa? Anu patampeng bang pa wali juku. Dari kan tertutup sarea bagi tanan teh tulis sarea semakin januan lengi tahu semakin bagi tanan kok kata sarea. Taman nyuntina kan akhiran dipikiri. Ya kan seperti itu jamaah sekalian. Ayo bersedekah. Semuanya saya mau banyak-banyak lah cerita tentang sholat, tentang sedekah. Tapi tidak bisa lah waktu, tidak bisa bahas juga kalau terlalu tengah malam kalau kita ceramah. Tidak mau. Saya tidak mau gara-gara saya sebentar subuh semua lambat bangun. Intinya jamaah sekalian kalau sudah jam 10 lewat di jam saya cuma ingatkan siapapun kita malam ini sadarlah bahwa kita akan mati. Maka karena kita yakin kita akan mati, maka hadapi hidup ini dengan cara yang benar. Jangan kita semau-maunya. Karena hidup ini punya siapa yang kasih aturan, yang menciptakan hidup ini? Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apapun yang kita kerjakan sesuai dengan aturan. Jual-jualan, jujurlah dalam berjualan. Jangan jadi orang yang curang dalam berjualan. Jadi ahli politik, ayo jadi ahli politik yang benar. Ya kan? Jadi pejabat yang benar. Jadi guru yang benar. Jadi kepala rumah tangga yang benar. Jadi ibu rumah tangga, jadilah ibu rumah tangga yang benar. Ibu, beruntunglah seorang istri ketika dia seorang rumah tangga biasa, lalu dia jalani aktivitas rumah tangganya itu menjadi ibu rumah tangga dengan baik. Beruntung saya bilang.
Kenapa beruntung? Karena aktivitasnya seorang ibu rumah tangga itu aktivitas di medan jihad. Mana medan jihadnya ibu rumah tangga? Dapur. Dapur itulah medan jihadnya seorang ibu rumah tangga. Medan jihad seorang perempuan bukan di kantor, bukan di pasar, tapi di dapur. Kenapa dapur, Ustaz? Karena dulu ketika perempuan itu menghadap baginda Rasul dengan protesnya, "Ya Rasul, tak adil kalau laki-laki diberi jalan mudah masuk surga, sementara kami kaum perempuan tak dikasih jalan mudah masuk surga. Kami juga bisa berjihad, kami juga bisa angkat pedang. Kenapa kami tidak diperintahkan berjihad?" Maka Nabi mengatakan, kau tak usahlah ikut berjihad. Kalian tak usah angkat pedang. Biarkanlah laki-laki yang ikut berperang. Kalian pulanglah ke rumah kalian. Aku kasih kalian jalan untuk dapatkan pahala. Sebagaimana pahalanya orang mengayunkan pedang di medan jihad. Kembalilah ke rumah kalian. Masuklah di dapur-dapur kalian. Ayunkanlah sirummu. Ayunkanlah sudekmu. Itulah ayunan pedangmu di medan jihad. Kalau kau masak untuk suamimu, maksudnya kau urus suamimu di rumah, kau masakkan masakan yang dia cintai, yang dia sukai, maka setiap ayunan tanganmu dalam menggoreng apapun, menumis apapun, maka itulah ayunan pedangmu di medan jihad. Jamu lagi tambah, tak putus-putus di pembahasan kalau aku tambah. Langsung mau kuska. Kalau saya mengalir terus, pikiranku terus kikupau jero kupau. Karena lor gitu. Khusus untuk almarhum berapa anaknya? 6. Nah, berapa menantunya? 13. Menantu nah. Wah, tak heran ya, iya sebenarnya tidak heran tahu ah. Keadaan kala memang ada begitu. Memang sering ada tahu begitu. Anak-anaknya na tas 10 menantuna apa sering. Ada anak-anaknya na 13 menantuna ada sih memang. Cuma ini hampir miko benarkan nih. Kumalangnya tahu ah. Hebat nah anaknya na 13 menantuna. Hampir misalnya benarkan karena biasa aja dapat. Bilang 2 aja na 5 menantuna. Oh tapi apa aja 13 cucu nah? Oh cucunya. Dari menantunya 6 anaknya berapa menantu? 6. Alhamdulillah cukup semua ya. Sudah ada pasangan. Alhamdulillah 6 tambah 6 12. Kalau ini mau buktikan diri menjadi anak yang soleh kalau laki-laki, soleha kalau perempuan. Wih baru datang. Hah? Astagfirullah. Lama mantap aku tunggu bilang datang tapi baru hentikan ceramahku kada datang lagi. Masuk lagi. Masuk. Baru aku tutup nih. Ini mantan ini aku tunggu doa ya. Kalau datang ini mari lagi. Apa siapa suruh aku datang? Amari itu. Ditampuki sa musir. Lamari duduk na niyak ko doon dahil. Kadang-kadang na jamaah haji ni kana kiyari man ni pasengker kapalat na ay kadang-kadang telah motor magbirimag ka na pamumumbay. Kira-kira sando dulu sengker di Batang. Lanjut sedikit. 6 anaknya, 6 menantunya. Kalau ini mau membuktikan diri jadi anak yang soleh kalau laki-laki, soleha kalau perempuan, menantu yang soleh dan soleha kalau laki-laki dan perempuan, maka setiap waktu, setiap saat tidak akan pernah putus kiriman doanya. Kan itulah anak yang soleh. Orang tua dikala meninggalkan kita di dunia, tak ada lagi yang dia butuhkan kecuali doa. Ketika manusia hidup di dunia, ketika orang tua hidup di dunia, mungkin yang dia butuhkan punya sekedar doa, tapi yang dibutuhkan orang tua juga kadang-kala doa. Tapi ketika mati yang dibutuhkan cuma doa. Toh? Jangan kita punya orang tua masih hidup. Jauh Ustaz. Gimana caranya? Doakan dari jauh. Tapi masih hidup, jangan cuma doa, apalagi kasih doa. Gimana caranya? Transfer ki.
Karena punasangin doa nampak talas inja. Balas gitu. Karena mana no doakan ya Allah basari makku, basari bapakku, katena doe. Apalah napa bali. Kiring kang doe. Tapi kalau sudah meninggal dunia orang tua sudah tak butuh doe, yang dia butuhkan cuma doa. Ya? Doa dan doa. Ada doa Ustaz. Bagaimana caranya? Ya sedekah. Baru minta bantu sama orang yang dikasih. Pak, aku sedekah atas nama bapakku ya. Doakan, bantu saya doakan. Gitu. Tapi saya dapat sedekah orang tua, tetapi doa dari orang yang disedekahi masih itu sampai saya berani katakan setiap kebaikan anak kalau diwiringi dengan doa maka orang tua juga dapat setiap kebaikan anaknya. Memang putuslah amalnya ini sang bapak, tapi anaknya tak pernah putus amal solehnya, dan di balik amal soleh itu dia berdoa, maka tak putus pula mengalir amal soleh karena kiriman doa anaknya. Sedekah mintalah. Tapi saya sumbang masjid Pak Imam, doakan sebentar bapakku setelah sholat ya. Gitu. Kami takut sama Pak Imam tahu supaya napi pintu doa Pak Imam. Tak biar tuh nu sedekahi masih ka sampai na selesai pun natin nu papalat doang ng bapak nu tinanggap pa bapak nu ya karena untuk gau kang panggokang ya tunggap pa. Tapi ketika ada doa untuk beliau juga dapat dari doa itu. Insya jadilah anak yang soleh, banyak melakukan kesolehan, amal ibadah, dan doakan orang tua di balik amal ibadah itu. Malam ini kita ambil tenda, orang duduk di bawah tenda, kita ambil kursi, mungkin ini tak gratis, semua ini dibayar, tapi karena kebaikan ini tenda dipakai, mudah-mudahan kebaikan ini mengalir pahalanya kepada almarhum, karena kita lakukan semua ini karena beliau. Ustaz Lawan diundang datang, pote-pote, ceramah, nyampaikan kebaikan, ngajak orang sadar, supaya orang sadar dengan tujuan hidupnya yang sesungguhnya. Maka ketika apa yang saya sampaikan bermanfaat, maka siapa yang bikin acara ini lalu dia mendoakan orang tuanya misalnya karena anaknya yang bikin, orang tuanya juga dapat dari kebaikan apa yang saya lakukan malam ini. Pulang Pak Ustaz, dikasih kue misalnya, kan contoh Ji, tidak minta kayak itu. Aku bilang Ji, pulang Pak Ustaz, dikasih lagi kue, namakan istrina, namakan anakna, namakan teman-temanna. Didoakan ya Allah, penajanya mena basori kan terjauhkan lagi Pak Ustaz sebagai sedekah lapangkanlah kuburnya orang tua aku dari pemberian kue itu. Begitu. Apalagi di sampingnya kue ada pelokna. Kan misalnya apalagi? Kan aku bilang apalagi? Bilang bukan juga bilang tambahin lagi sampingnya kue ya. Kan tentu disari contoh marah-marah pikiran tak pasti. Ya toh. Pelokna kapal ipu ibu nina, ya Allah, jajannya may koleng Ustaz kakari, mudah-mudahan na kasukurangi dia gunakan di jalan yang benar, lapangkanlah kuburnya orang tua aku dari sedekahku itu. Begitu, ini ku sampaikan kita. Jadi, itu. Jadi ayo kita doa untuk almarhum Haji ya, beliau haji nih ya. Haji Sulaiman Dengago. Ilaruh almarhum Haji Sulaiman Dengago. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma inna minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan ila ruh almarhum Haji Sulaiman Dengago. Salamatan fid din, salamatan fil kubur, salamatan fi yaumil hisab, dakhalal jannah. Allahumma ja'alna al-kubur ala almarhum Haji Sulaiman Dengago raudatu min raudatul jannah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.
Jamaah sekalian, malam ini kita pertama kali mungkin bertatap muka. Tolong jangan lupakan muka saya. Dimanapun kita ketemu, kalau kita yang kenal saya duluan, tegur saya. Assalamualaikum Pak Ustaz, begitu. Karena biasanya kadang jauh Pak baru naik lagi. Nali agak dulu. Siapa sih itu? Siapa sih? Bela minang pandangan. Ustaz salah. Apa pun bela nih. Padahal aja. Kadang-kadang kita tidak nasi kusari pamali campur. Cara adek. Iya. Karena saya kemana-mana begini Ji. Santai Ji sekali. Ceramah pas yang baru dibilang Pak Ustaz Inja. Kalau tidak ceramah orang tak tahu. Apalagi orang baru lihat saya. Tak apa ceramahnya mana. Ceramah pas ini. Apa ceramah Peng? Karena saya begini modelku. Kan banyak ustaz itu luar biasa tahu ya, karena serasi tongi pun napakalu selendang na apa tuh. Nah aku pakai tongi selendang pun na pagi bundu karena aku motor, nah aku didingin, aku pakai luki selendang galong, aku gaya juga empat jaga-jagaan, ya toh. Apalagi sari bambang, lari sungai, apa lulus sungai misalnya. Jadi enggak apa-apa Ji, tapi begini supaya mau member mana kicin Pak Ustaz senyum etiki karena tak ikut tanya pernah kamu model nak begini Ji saya. Biar juga mau ceramah di mana. Makanya kalau saya masuk instansi-instansi itu dibawa Pak Menpo biasa tidak yang persilahkan. Ya tuh, mau ketemu mana? Ibu sibuk pinik moyang karena kamu Pak Ustaz sih selalu kamu. Menti mana ya datang mah. Kita Pak Ustaz. Suruh dan dekat kodonde. Sering kodon begitu. Kan tidak matongan ronyo-ronyo masuk kan saya ini Pak Ustaz kayak deh. Apa kok? Ini boya Pak. Kata tuh kulit sosok dulu. Saya banyak pengalaman begitu. Pernah temani Pak Antong waktu masih Kapolda. Saking saya tidak maunya itu bareng masuk sampai jabat begitu. Ke polisi ke jabatan tinggi. Kusuruh jalan duluan. Terus Pak, saya singgah di Masjid Agung dulu. Masuk semua tentara 726 pengawal apa masuk semua. Saya belakangan Pak. Dari masuk semua bapak-bapak. Belakangan tuh mau masuk dong. Begini nilai gayaku. Mobil coret-coret poin. Bela ada pun disuruh balik atau aku petugas kah? Napa moro-moro ya poin kan yang tuku kan? Iya. Kan juga tanda kana ngapa nanya auto periman tama nampak niya pengamanan kian na. Nampak kutak nantu pengulungan tama di Polres jadi tak mau kebangkan di petugas. Dan sinis ki. Mana di mana di parkir mobil? Mana? Jauh-jauh sana. Oh iya Pak, jauh-jauh sesuai perintah. Bela aku boleh. Aku boleh jumpa japa mari Polres. Tak apa-apa. Olahraga tuh. Masuk ka ini polisi tinali panci ni ka anjan nah ini mah nanti undang anak apa modelin. Ada datang Pak Kapolres, datang Pak Wakapolres, peluk saya, cipiki. Mana apa piherang anjo hermang ngasih menje polisi ya. Nah kan naik jo. Nah kamu duduk gayana, naik mak duduk sampai na Pak Kapolda. Apa jam mana? Naik Pak ceramah. Naik menjanjang pura anjang kana jauh-jauh sana simpan mobil lu. Udah ada poin Pak. Ini bakal ceramah bubar kita namanya narupai. Di mana mobil tersimpan Pak? Oh sesuai perintah Pak. Jauh. Tidak tahu apa-apa itu. Tidak bagus. Begitu saya. Waktu ulang tahun Kodam juga begitu. Senundan ceramah pasar ada. Masuk mah ini. Kaki jam puka antara 726 makan premangi. Ya ku suruh makan selendang. Kenapa nak megang preman? Saya ingin diperjelaskan. Disuruh pendek iwan dari tak bangka-bangkana. Kerawan sambayan. Disuruh ni iman yang ngira. Nah, mana-mana bawa pun kan kita gitu Pak. Anda nak kebila riwa ko mintu. Ayo kali apa sih? Jarang kau juga siap mintu dengan gaya-gaya kamu. Apa-apa kau dipersilakan ngapa kau? Nah, bicara ni Mas sampai ternyata disuruh boy atau pemimpuan kan disara turut memang pemimpuan ni kijun tak tulis sih. Kau sudah pemimpuanku. Di bawah ya. Di mana nih yang punya itu tempat duduk? Kan harus sesuai aturan tentara. Ya main jangan karena pas sama yang pegaya aku nanti tanya ceramah. Apa salah nasi saja. Duduk mak. Jangan tanpa kan ada ceramah. Amo terpampa jai pala anu na roto. Negara di mana itu tugas Pak Ustaz? Kau nih saya banyak tugasku. Kalau kantorku saya tak lewat kantor tak buka di semua. Begini misalnya kantorku setiap malam. Buka aja. Itu santai aja. Jadi orang tidak minder gitu. Kapunan tuh rapi duduki, duduki basi siri-siri kita karena Pak Ustaz. Nak kira kanjo akrab lah kita. Saya dengan siapapun akrab. Ya kan? Karena pun Ustaz nampak ni Pak Liliang, nailan apa kayo nga nak lili tahu.
Jadi saya senang bergaul Agung gitu. Dari tadi sirki pernah nak jadi, makanya tuh aku santai-santai sandal aku lagi nusat lembrut nih begini. Kali pakai tahunnya macam ceramah. Walaupun teman-teman minta Pak Ustaz ganti tom itu gaya tak, mau ganti gayaku tom. Tenan tuh kira aku pas santai mah, ya tom nyon telepon nggak main juga ceramah pun tenan mari-mari ya. Daripada gaya-gaya tuh nggak usah lah. Gitu. Yang penting hidup ini happy, kita nikmati. Tujuan utama kita akhirat. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sini. Bosku enjoy. Demikianlah tadi ceramah